Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, pada konten kali ini kita akan membagikan pada kalian tentang azan terakhir Bilal bin Rabah. Tapi sebelum melanjutkan, bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, silakan lihat-lihat video yang lainnya. Siapa tahu bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, sahabat Nabi berkulit hitam dari Habsyah atau Ethiopia yang memeluk Islam ketika menjadi budak. Beliau dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar saat disiksa oleh kafir Quraisy. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar suara terompa Bilal di surga. "Wahai Bilal, mengapa engkau mendahuluiku masuk surga? Sesungguhnya ketika aku masuk surga tadi malam atau waktu malam Isra, aku mendengar suara terompamu di hadapanmu." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, tidaklah sekali-kali aku menyerukan azan, melainkan terlebih dahulu aku melakukan solat 2 rakaat. Dan tidak sekali-kali aku mengalami hadas, melainkan aku berwudu. Sesungguhnya kemudian mengerjakan solat 2 rakaat sebagai kewajibanku kepada Allah." Ketika hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah, orang pertama yang disuruh Rasulullah mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Ia dipilih karena suaranya sangat merdu dan lantang. Bilal pun dikenal sebagai muazin pertama dalam Islam. Posisinya di zaman Nabi tidak tergantikan oleh siapapun, kecuali saat perang saja atau saat keluar kota bersama Nabi. Karena beliau tidak pernah berpisah dengan Nabi kemanapun Nabi pergi. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada awal 11 Hijriah, sejak itulah Bilal bin Rabah menyatakan diri tidak akan pernah mengumandangkan azan lagi. Ketika Khalifah Abu Bakar memintanya untuk menjadi muazin kembali, dengan hati yang sedih dan pilu, Bilal berkata, "Biarkan aku jadi muazin Nabi saja. Nabi telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar terus mendesaknya dan Bilal pun bertanya, "Dahulu ketika engkau membebaskanku dari siksaan Umayyah bin Khalaf, apakah engkau membebaskanmu karena dirimu atau karena Allah?" Abu Bakar pun terdiam. "Jika engkau membebaskanku karena dirimu, maka aku bersedia jadi muazzinmu. Tetapi jika engkau dulu membebaskanku karena Allah, maka biarkan aku dengan keputusanku." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar pun tak bisa lagi mendesak Bilal untuk kembali mengumandangkan azan. Kesedihan Bilal ditinggal wafat Nabi Muhammad SAW terus menyelimuti hati Bilal, dan kesedihan itu mendorongnya meninggalkan Madinah. Dia ikut pasukan Fathu Islami menuju Syam dan kemudian tinggal di Homs atau di Syria. Setelah lama Bilal tidak mengunjungi Madinah, sampai pada suatu malam Rasulullah SAW hadir dalam mimpi Bilal dan menegurnya, "Hai Bilal, kenapa engkau tak mengunjungiku? Kenapa sampai begini?" Bilal pun terbangun dan terperanjat. Dia pun segera menyiapkan perjalanan ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi. Sudah sekian tahun lamanya dia meninggalkan Nabi. Setiba di Madinah, tangisan Bilal pun pecah karena rasa rindunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang kekasih. Saat itu, 2 pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Keduanya adalah cucu kesayangan Nabi, yaitu Hasan dan Husain. Bilal yang sudah beranjak tua dengan linangan air mata segera memeluk kedua cucu Nabi itu. Salah satu dari keduanya berkata kepada Bilal, "Wahai paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan buat kami? Kami ingin mengenang kakek kami, Rasulullah." Ketika itu, Umar bin Khattab yang telah jadi khalifah melihat pemandangan mengharukan itu. Beliau juga memohon kepada Bilal untuk mengumandangkan azan meski sekali saja. Bilal pun memenuhi permintaan itu. Saat waktu sholat tiba,
Ia naik di tempat biasa dia azan pada masa Rasulullah masih hidup. Mulailah dia mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan oleh Bilal, mendadak seluruh kota Madinah senyap. Segala aktivitas terhenti. Semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang mengingatkan sosok nan agung. Suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Bilal mengumandangkan kata asyhadu an la ilaha illallah, seluruh isi kota Madinah berlarian menuju arah suara itu sembari berteriak. Bahkan para gadis dalam pingitan mereka pun keluar. Saat Bilal mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan yang sangat memilukan. Semua orang menangis, teringat masa-masa indah bersama Nabi. Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Bahkan Bilal sendiri pun tak sanggup meneruskan azannya. Lidahnya tercekat oleh air mata yang berderai. Hari itu, Madinah mengenang masa indah saat Rasulullah SAW masih ada. Tak ada pribadi agung yang begitu dicintai seperti Nabi Muhammad SAW. Dan azan itu, azan yang tak pernah bisa dirampungkan itu, merupakan azan pertama dan terakhirnya Bilal sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Setelah itu, Bilal tak pernah lagi mengumandangkan azan karena kesedihan dan kerinduannya mengenang sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang agung. Subhanallah, semoga kita dapat merasakan kecintaan sebagaimana dirasakan sahabat Nabi bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Sahabat beriman, itulah sebuah kisah azan terakhir Bilal bin Rabah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.